Nomor 1, pada hadis yang diterima Bukhari bahwa Rasulullah telah bersabda agar kita menjauhi 7 perkara yang dapat membahayakan kita. Salah satunya adalah memakan harta anak yatim. Selanjutnya dalam Al-An'am Allah berfirman agar menjauhi harta anak yatim kecuali dengan jalan yang lain. Kecuali jalan yang baik ya, itu jalan yang baik. Fungsi hadis tersebut terhadap Al-Quran. Jadi ada fungsi hadis terhadap Al-Quran berkaitan dengan ini. Tadi jawaban kita adalah A, bayan takri. Ya, takri itu kan menetapkan hukum. Kalau tafsir menjelaskan taslim membuat syariat. Kemudian diingat-ingat ya Bu, tapi diingat-ingat itu kata kuncinya. Ya, takri kan? Takri menetapkan hukum. Tafsir Pak. Tafsir menjelaskan. Bayan tasri membuat syariat. Bayan Quran menjelaskan Quran. Bayan tarkik, ini tarkik ya, bukan takri, tapi tarkik itu kan menipiskan bacaan. Di sini yang kita tahu pertama hadis agar kita menjauhi 7 perkara yang membahayakan kita. Ada 7 perkara yang membahayakan. Salah satunya memakan harta anak yatim. Di situ dalam hadis itu memakan harta anak yatim itu membahayakan. Kemudian Allah berfirman, jadi dalam surat Al-An'am agar menjauhi anak yatim. Yang pertanyaannya bukan Quran terhadap hadis, tapi hadis terhadap Quran. Berarti tetap Quran dulu yang kita lihat bahwa dalam Al-Quran itu kita agar menjauhi anak yatim dengan jalan yang baik, tidak boleh memakan harta anak yatim. Nah, dalam Qurannya kan begitu. Maka ketika ada Rasulullah bahwa memakan harta anak yatim tidak boleh, dalam hadisnya Rasulullah itu bahwa memakan harta anak yatim adalah membahayakan, hukumnya haram. Hukumnya haram, membahayakan itu maksudnya adalah haram. Berarti hadis ini adalah takrir menetapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalau dalam Quran menjauhi, kalau di dalam hadis itu membahayakan, artinya haram. Yang membahayakan itu haram, menetapkan. Kemudian yang kedua, sebuah kisah dari daerah Jadariyah. Ini penulis soal orangnya orang Jadariyah. Seorang kakek bernama Akub saat ia sedang repot mengais rongsok di jalanan. Ia dikejutkan dengan dompet tergeletak dan berisi uang. Ada kartu tak penduduk dan surat STNK. Detail dari KTP, kakek Akub tahu si dompet ini tinggal di Bandung. Dengan tekad kuat, ia menjual handphone miliknya untuk menjadi modal biaya perbaikan sepeda. Niat kuat dari dalam hati kakek Akub lah yang kemudian mengantarkan ke rumah si empu untuk mengembalikan barang yang hilang. Jadi barang yang hilang mau dikembalikan, tidak ada modal, dia menjual sepedanya hingga dia mampu mengantarkan barang temuan tadi. Kasus tersebut jika terjadi hari ini kepada kita, titik-titik. Andi langsung mengambil uang tersebut karena sudah 2 hari tidak makan karena tidak memiliki uang. Rahman membiarkan dompet itu. Di kasusnya adalah kasus yang C. Jadi karena studi kasus, sebab kasusnya kan dia menemukan dompet atas para perawinya baik. Dalam bahasanya adalah arduat. Intelektualitas para perawinya mumpuni, begitu ruwet, tidak janggal, tidak cacat. Hadis yang memenuhi 5 kriteria di atas termasuk hadis nomor 3. Hadis sahih yang di sini. Jawabnya hadis sahih. Sahih.
Kodo adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sementara qadar adalah perwujudan dari kodo yang sering juga disebut dengan takdir. Ada dua jenis takdir yang Allah yang ditetapkan terhadap manusia, dan salah satu adalah takdir mubrom yang maknanya adalah Tidak bisa mubrom dirubah. ada mualaf. Tidak bisa dirubah. Mubrom tidak dapat dirubah, mualaf dapat Dengan berubah. salah. Berarti nomor 4 jawabannya apa? E. Ketemu yang pasti terjadi dan manusia tidak dapat merubahnya. Ya. Ketemu kan kata kuncinya. Kalaupun itu sekarang jawabannya bisa aja semuanya 100, tapi kan untuk apa 100? Ya, Fahrul Razi merupakan salah satu contoh kitab tafsir. A. 5 A, Pak. A. 5A, tafsir Birra'i. Jadi Birra'i itu ya Fahrul Razi, kemudian kalau bil Maksud itu Ibnu Katsir, itu begitu kalau bil Maksud berdasarkan hadis. Kalau ini berdasarkan Rawi, ada banyak pendapat-pendapat mufasir yang ditulis. Jadi ini mah pengetahuan nih Bapak Ibu. Itu yang susah kan? Dalam kitab-kitab itu susah, Pak. Kuncinya apa? Rawi, pendapat hafal. Fahrul Razi. Aku menyampaikan hadis yang didapatkan kepada orang lain dengan tepat. Selanjutnya ia pun juga dapat memahaminya dengan baik dan mampu melafalkan dengan fasih dimanapun ia berada. Sifat yang dimiliki pori tersebut disebut dhabitul sadri, dhabitul kitabah, dhabitul kalam, dhabitul hifdi atau sikoh. A. Satu. Saya angkat tangan. A. Nggak tahu A itu apa. Beda sendiri. Sama aja ini. Pengertiannya nggak tahu. Ya. Nomor 6 jawabannya A. Dhabitul sadri, jadi kuat dalam bentuk hafalan. Dhabitul sadri. Dhabitul sadr. Kuat dalam Ada hafalan. dhabitul kitabah, kuat dalam tulisan, ingatnya dalam tulisan. Kitab. Kalau dhabitul sadri, kuat dalam Dalam. ingatan. Kalau siko apa Pak? Kalau siko itu kuat saja, Ya. terpercaya. Siko Siko itu terpercaya. Tapi itu ingatan. Kalami Pak. Nah ini contoh tafsir Perkataan. Jilroi ya. Satu tafsir Muhammad Abduh, Kuat dalam perkataan. tafsir Muhammad Syahid Al-Qutub, tafsiran dari Syuah. Sementara itu evaluasi bagi guru memiliki tujuan. Ini dapat menjadi acuan peningkatan prestasi siswa. Sementara evaluasi bagi guru memiliki tujuan E. membuat soal sukar, membuat tes maksimal, memberikan materi dalam perjalanan yang menarik, merubah sistem sekolah, menjalankan perjalanan berikutnya agar lebih baik. E. Nomor 7 guru itu sendiri. Harapannya Alif susah, lam Pak. ra kitabun ukirat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Dari ayat di atas yang termasuk ayat muhkamat. Ayat muhkamat ayat yang Jelas. tidak perlu lagi takwil. Jelas. Wayab wajhu rabbika, ada wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, itu enggak jelas kan? Mukamat itu Bu. Ar-Rahman al Jelas, nomor jelas. 4 itu enggak jelas. Kalau tulis Allah la ilaha illallah wajah. 5 juga. Nah, maka jawaban nomor 8 itu adalah di sini jawabannya B. B itu 1, 3, 6. 1. Alif lam ra kitabun ukimat ayatu summa fusilat min ladun hakimin khabir. 2. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bentar, nomor 2. Di sini jawabannya apa tadi? E. Nomor 8 B. Dalam kamu ikhlas. Nomor 9 bersih. Bukan tulus ya, Pak. Ini kasih 20%. Didasarkan pada keinginan tersebut tanpa harus siapa keluarkan per tahun sebagai zakatnya. Supaya tidak bertahun maka saya diasumsikan untuk rikas. Maka jawabannya ingat, barang rikas dijakati semuanya. Ya kami tadi potong pengeluaran, Pak, makanya salah.
kan rikas. Iya, itu. Saya ingin mengeluarkan berdasarkan rikas. Iya, iya. Rikas itu semuanya Bapak Ibu menemukan emas Iya, iya. Cina di Laut Cina. Karena ada pengeluaran Itu juga yang membingungkan. rikas kan ini ya di bukan petua apa tadi penyengat di Pulau Penyengat dapat Bapak Ibu dapat menemukan emas 100 kilo misalnya. Ya 20% dari 100 kilo itu rikas. Jadi kata kuncinya ini mau dicatatkan sebagai barang rikas. Rikas itu tidak dihitung pengeluaran dulu. Paham ya? Tekan tadi, Pak. Paham ya Pak Ibu? Iya, Pak. Jadi nomor berapa itu? 10. Nomor 10 jawabannya deh. Pak. Surat An-Nisa ayat 129 berikut walan tastasimu an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Isi dan kandungan potongan ayat di atas. Walam tastadani'u. Bentar Bapak Ibu. Coba Bapak di situ. D ya, Pak. Nomor 11 di sini penulis mengambil jawaban nomor 11 itu adalah A. Tidak akan mempunyai seorang suami berlaku adil kepada istrinya. Walam tastati'u, lam itu kan harfu nasbin yang memiliki makna lam itu tidak akan mampu untuk berbuat adil antara perempuan. Bukan D, bukan D, Pak. Jawabannya 11A. Bukan D ya? Bukan D. A. Istilah adalah ya. Bapak Ibu tadi jawabannya apa? Saya D. Nikah Saya D. dari satu istri dengan syarat mampu berlakir. Jadi kalau yang boleh menikah itu ayatnya pangkiu atau balaku minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ya, itu rubah itu saya cari-cari tak ada. Mana arba'ah ini nggak kelihatan. Kalau ini lantas dan Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran para tokoh Islam yang berbanyak, yaitu Wali Songo. Salah satunya adalah dengan cara melarang para pengikutnya untuk menyembelih sapi. Selanjutnya tersebut dilakukan oleh ini pengetahuan. Nomor 12 dilakukan oleh D. Sunan Kudus. Saya nanya itu lagi. Peserta diminta untuk menonton video tersebut. Setelah itu guru memotivasi peserta didik dan mengaitkan antara penjelasan guru dengan tayangan video dan mendorong untuk menyampaikan pertanyaan jika ada hal-hal yang belum dipahami. Kegiatan belajar seperti ini termasuk dalam unsur kurikulum 13 saintifik. Mengamati. Siswa tadi disuruh menyampaikan penjelasan materi, kemudian menayangkan video, baru memotivasi, baru mengaitkan, kemudian diminta siswa untuk bertanya. Nomor 13 itu adalah B. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, baru mengkomunikasi. Itu urutannya. Ini menanya. Kalau tidak ada kalimat dari guru meminta menanyakan, perempuan yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. dalam 14, nomor 14. Jawabannya apa, Bu? Khadijah. Betul sekali. Saya Hindun. Satu ciri akan datangnya hari kiamat. Berikut tanda-tanda akan datang kiamat sugro. Padahal langsung aja pertanyaan berikut adalah tanda-tanda kiamat sugro. Kan begitu kan? Oh, dulu kan sebenarnya ini pertanyaannya. Kecuali Gempa bumi. sugro, yang sugro kecuali apa, Bu? Munculnya kabut. Nomor 15 jawabannya E. Kalau aku udah biasa Pak tiap hari ya Pak. Tapi kabut ini bukan kabut yang biasa, tapi kabut luar biasa. Awan yang itu maksudnya. Bukan awan hitam lagunya teman
namanya Roma Indonesia. Yang berdua itu kecuali ingat, hati-hati hukum nikah dengan isi pertama, ya, bukan dengan isi kedua. Setelah 20 tahun dengan isi kedua enggak. Dalam pandangan hukum Islam, poligami bersuatu yang diperkenankan karena adanya ilat hukum, ada cacat hukum. Menurut Bang Musyatut bahwa pada asalnya Islam merintahkan laki-laki untuk beristri satu. Boleh beristri lebih dari satu jika dipandang darurat. Jawabannya kan tergantung Jawaban yang lebih tepat itu B. Pak Fahmi apa jawabannya Pak Fahmi? Pertama jawabannya B. Betul itu Pak. Pak Ijen jawabannya. Ya, Islam radikalisme 17 At-Tatarruf, Al-Un, Al-Gulu, Tasyadud, dan Al-Ihram. Dalam bahasa kontemporer jawabannya B, 17. At-Taharruf, Al-Un, Galau, Tasaddud, Al-Ihram. Cari terjemahnya nanti. At-Tatarruf, Al-Un, Al-Gulu, Tasyadud, Al-Ihram, Al-Irham. Ya, lagi punya. 17. Australia dekatnya dengan kita. Dari jumlah total penduduk di sana, 13% dari jumlah total penduduk di sana, jadi 3%. Meskipun demikian, Islam telah menjadi bagian dari kehidupan warga Australia. Proses masuknya Islam ke wilayah Australia dapat dilihat sebuah museum yang ada di sana. Museum tersebut bertempat di Victoria. nomor 18. Ini pengetahuan yang A. Iya, Pak. Victoria. Perwujudan dari kodok tentang kehidupan manusia dan makhluk Allah lainnya di muka bumi. Ada beberapa ketentuan Allah yang dapat berubah. Padahal pertanyaannya, ketentuan Allah yang dapat berubah karena ketentuan Allah dari tiap manusia. Di antaranya bencana alam yang menimpa manusia, kekayaan yang dimiliki seorang, kematian yang dialami seorang, jenis kelamin, kelahiran seorang. Kekayaan. Apa? Kekayaan. B. Kekayaan yang dimiliki seseorang. Pembelajaran abad 21 bergeser dari cara tradisional mengarah pada pendekatan digital yang dirasa lebih relevan dalam memenuhi kebutuhan siswa. Namun demikian terdapat variasi proses transisi dari lingkungan kelas yang menerapkan cara tradisional ke cara digital. Ada transisi ya, yang dilakukan oleh guru. Termasuk menentukan pendekatan pembelajaran. Langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan kurikulum 13 dan perkembangan abad 21 adalah C, Pak. kurikulum 13 dan perkembangan abad 21. Nomor 21 jawabannya fokus pembelajaran pada praktik belajar dan belajar kemitraan baru. Nomor 21 itu adalah E. Kemudian aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan itu sudah dari dulu. Karena baru itu bagian daripada abad 21. Karena Ada abad 21-nya. di 13 sama 21 tadi jadi bingung Pak. Ya, sekarang tidak dibingungkan. Ya, sudah ada kata kunci kan? Ada dua, ada dan itu dua. Dan itu mutlaqul jami, harus ada dua-duanya. Kalau teknologi doang untuk menghentikan guru kan itu 21. Tidak langsung dan bisa dilakukan dengan berbasis web, ya tidak langsung itu dengan web itu ya 31 itu. Tadi kita arahnya ke 21 tadi Pak. Makanya Nah kalau disebutkan masjid terbanyak berarti New York. termasuk bagian dari masjid terbanyak itu berarti dimasukkan bagian dari yang sering kita kenal atau yang biasa orang mengetahui kan begitu ya, yang lazim nanti. Nomor 22 ini jawabannya California. yang E, California. Oh, California. Bisa salah. Bisa saja nanti pertanyaannya California adalah termasuk bagian orang tanpa harus melalui kerja keras. Biasanya diberikan persyaratan tertentu yang menjadi perjanjian dia dengan setan atau jin kafir sebagai imbalannya. Berdasarkan ilustrasi di atas yang menunjukkan bahaya orang mengikuti praktik pesugihan, maka Islam melarang kita untuk mempercayai dukun atau orang pintar dengan kurang berikut, kecuali itu Bapak yang begini-begini.
Bapak Ibu kecualinya apa? Tadi. Nomor 2 itu E. Ya. Oke. Nomor 24. Hukum fikih ya. Akidah, fikih, tauhid, beli. Mayoritas mazhab Syafi'i menyarankan agar barang yang dijual belikan harus terlihat terlebih dahulu dengan serangan mata, harus terlihat terlebih dahulu gambarnya, harus tergambar terlebih dahulu ciri-ciri barangnya, harus jelas harga dan kualitasnya, harus kontras berwarna dan motifnya. Harus nampak barangnya. Harus terlihat terlebih dahulu secara kasat mata iklan nasihat agama termuat dalam tulisan para murid dan ahli waris ulama, baik berupa buku sejarah, nasab, silsilah, suluk, babak, menakib, dan lain-lain yang menggambarkan hakikat aliran tasawuf dalam dan dakwah yang mereka anut dan dikembangkan. Strategi dakwah dilakukan para wali berbeda-beda, berikut yang bukan termasuk oleh yang bukan. C, Pak. C. Ilmu C, kebatinan. betul. Wes 26, Wes anu 26. Konsentrasi. Berdasarkan ayat tersebut bahwa menurut Imam Al-Mahalli menafsirkan kata ruh. Nah ini tafsir Imam Al-Mahalli itu juga termasuk bil ra'yi. Adalah sesungguhnya ruh itu adalah jasad atau jisim halus atau jismun latifun yang dengan masuknya ia ke dalam diri manusia maka manusia bisa hidup. Penafsiran tersebut disebut 26 D. Biar ra'yi. tafsir bil ra'yi. Tuh ada contoh lagi bil ra'yi. Pokoknya yang sudah banyak bawa nama kecuali Ibnu Katsir itu ra'yi. Kehidupan masa yang akan datang. Oleh karena itu pembelajaran SKS salah satunya dilakukan untuk membentuk kemampuan peserta didik yang mampu menghasilkan banyak ide dan gagasan secara tepat melalui proses berpikir. Narasi tersebut menunjukkan model pembelajaran SKI yang lebih menekankan pada pengembangan kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, berpikir aktif, berpikir kreatif, berpikir dinamis. Kreatif. Nomor 27 D. berpikir kreatif. Kata kuncinya di sini bahwa mampu dikembangkan berdasarkan masa lalu yang telah dilakukan, kemudian bagaimana ke depan memiliki gagasan-gagasan yang baru yang sejalan dengan tuntunan ekonomi Islam, menghindari riba, horor, tipuan, dan sebagainya. Tawwab, Allah yang Maha Penerima banyak amal. 70 konsentrasi kan? Suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu adalah termasuk kegiatan Pengukuran. Kan ada membandingkan. Ada pengukuran, Pak. Pengukuran. Kan agama mayoritas yang dituntut oleh masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan para tokoh Islam yang menyebarkannya. Salah satu strategi yang dilakukannya adalah dengan cara bancakan. Asimilasi. Bancakan Asimilasi. merupakan kenduri untuk mengirim doa kepada leluhur dengan doa Islam di rumah punya aja. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Islam menyebar kerusakan dengan cara merubah budaya, melestarikan asimilasi budaya lokal Islami, akulturasi budaya lokal. Islam mengaktifkan budaya lokal. Nomor 31. Asimilasi, Pak. Jawabannya C. Asimilasi. Asimilasi. Perubahan. Mengidentifikasi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Jenis penilaian yang dapat digunakan pada contoh KD tersebut adalah mengidentifikasi strategi dakwah Nabi Muhammad. Kira-kira KD-nya apa? Kompetensi dasarnya apa? Contoh besarnya. Dengan tes tulis, unjuk kerja, observasi, fotokopi proyek. Mengidentifikasi. Kedua, itu jawabannya adalah unjuk kerja. Jadi mengidentifikasi strategi dakwah. Elijah Muhammad terlahir sebagai Elijah atau Robert Pule pada 7 Oktober 1897 di Sandersville.
Josiah. Orang tuanya adalah buruh kasar yang bekerja sebagai petani penggarap di perkebunan kapas. Sebagaimana remaja lain di kampungnya, Elisa bekerja di ladang perkara ikut juga bekerja membangun rel kereta api. Ia pergi dengan World Community of Islam in the West. Kemudian berubah menjadi, wah ini mah pengetahuan. Ada kata kunci, Pak. Pengetahuan tidak Pak. Tidak Pak C. American Muslim Mission C. Ada berapa rukun iman? 6. Sehingga kita harus menerima ketentuan Allah tentang hidup kita baik dan buruk. Menurut para ulama ada 2 jenis takdir yang Allah tetapkan untuk manusia. Salah satu faktor takdir mu'alak yang maknanya adalah mu'alak apa Bapak Ibu? Bisa diubah dengan Kita jawabannya A. Ada yang mengantuskan manusia dan manusia sehingga bisa berubah. Dalam makna yang dimaksud tersebut dipandang sudah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendapat tersebut dimukan oleh Mentaupan kan ya? Iya. 36. Jawabannya adalah B. Imam Al-Jurjani. Jadi Al-Jurjani pelopor pengalih kepada makna yang lain yang itu masih sesuai dengan Quran dan Sunnah. Al-Jurjani. Pemahaman, penerapan, evaluasi kreatif. Penerapan ya. C. 40. C ya, Pak ya. 40 C. Bener berarti Pak. Ya, hierarki kerajaan. Akan tetapi secara administrasi pemerintahnya mengembangkan dari khilafah Umar bin Khattab, yaitu membentuk departemen-departemen. Salah satu departemen yang mengurusi tentang organisasi ketatahusahaan adalah Al-Nidam Al-Idari, Al-Nidamul Mali, Al-Nidamul Harbi, Al-Nidamul Qadari, Idari tata usaha. Al-Lusyasi. Idari Pak tata usaha. Nomor 41 jawabannya A. Idari. Al-Idari. Soal itu ada keajegan, reliabilitas, reliable dan tidak reliable. Ya, reliable. Validitas, keajegan, kesukaran, konsistensi. Ini TK-nya dulu. jadi membuat soal kedua, tapi unsur keajegan, sisi konstruksi, konten, dan bahasa. Keajegan itu tepat. Enggak, yang ini reliabilitas. Bukan kalau keajegan di luar sudah disebut unsur keajegan sudah ada. Konstruksi, konten, bahasa, tingkat kesukaran itu reliable namanya. Terus menerus gitu Pak? Ya, reliable. Bukan hanya keajegan, tapi konsistensi, kesukaran, keajegan harus ada, itu nanti reliable. Dan reliable di dalamnya ada keajegannya, ada tingkat kesukarannya, ada tingkat konsistensinya, itu reliable. Komplit lah. Itu maksudnya. Kompleksitas. Itu modul pedagogik. 43. Dalam sistem khilafah 42 tadi reliable. Duanya. Dan melihat dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Berdasarkan uraian tersebut, yang tergolong hak setiap rakyat adalah, kalau ini mah hak setiap rakyat. Musyawarah merupakan landasan ideal bagi pemerintah dalam menjelaskan dan menyelesaikan segala bentuk persoalan serta dalam setiap keputusan. B. Musyawarah menjadi satu-satunya yang dicontohkan Nabi menyelesaikan persoalan. Musyawarah landasan dalam menjalankan pemerintahan. Musyawarah merupakan salah satu asas dalam sebuah pemerintahan. Musyawarah dilakukan oleh setiap pemimpin bersama dengan para wakilnya dalam sebuah pemerintahan. Nomor 43 jawabannya apa, Bu? A. Nomor 43 jawabannya A. Musyawarah. Salah satu sifat Allah adalah Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih. Ada beberapa wujud yang menunjukkan tentang sifat Ar-Rahman Allah dalam kehidupan manusia sebagai berikut, yaitu Ar-Rahman. Allah mengabulkan doa orang yang taat beribadah dan berizki yang berlimpah. Allah memberikan kenikmatan di dunia dan akhirat hanya kepada hambanya yang bertakwa. Allah memberi rezeki kepada manusia, kepada makhluk tak kecuali termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Allah memberikan kejelasan surga, neraka kepada manusia sesuai dengan amal perbuatannya. 4 apa? C.
memberikan rezeki makhluk tanpa terkecuali termasuk binatang dan tumbuhan. Pada saat bersamaan Afrika Selatan sedang dijajah oleh Hindia Belanda sehingga penyebaran Islam mendapat penguasaan yang ketat. Strategi apa yang dilakukan oleh Imam Abdullah dalam penyebaran Islam di sana? Rumah sebagai tempat belajar. 45 Ya. 45 yang dilakukan ini adalah C. Ya, rumah sebagai Rumah sebagai tempat belajar. Itu Robert. Sekali dapat terjadi antara lain melalui kegiatan peniruan, imitation, dan pemodelan atau modeling. Peniruan, pemodelan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura yang menyatakan pembelajaran pada akhirnya berlangsung melalui proses peniruan dan pemodelan. Pendapat Bandura tersebut menjadi asumsi awal dari teori belajar. Ini juga sama pengetahuan. Bandura. Imitatif. Nomor 46 itu jawabannya B, sosial. Di Sosial. teori belajar sosial diawali dari teori Jadi kok berkelompok. Makanya ada metode belajar kelompok. Itu metode belajar sosial yang diambil dari Bandura. Karena pemodelan mau secara rinci ayat demi ayat seperti sambil menjelaskan ayat di seluruh aspek qiraat, asbab nuzul, muhasabah, balaghah, hukum dan sebagainya. Tafsir tersebut disebut tafsir nomor 47 tafsir tahlili. saya 75, Pak. 48 Saya Pak. 48 jawabannya A. Caranya gimana? Mana 75 nggak ada. PAP itu mungkin itu, tapi kalau acuan norma harus bagi dua kan ya? Ya. Bagi 2 nggak ada jawabannya. 72,5. Ada, makanya acuannya acuan bukan acuan. Ambil paling tinggi, Pak ya? Iya. Jadi kalau diambil berarti ini diambil nilai yang paling akhir ya. Iya, yang paling tinggi. Apa saja yang dilakukan oleh para tokoh penyebar Islam di Inggris sehingga Islam dapat bertahan. Ini mah Diplomatik yang apa? yang umum-umum ini. 49 jawabannya adalah B. Hubungan diplomatik. B. Hubungan diplomatik. Sama. Kerjasama itu kan harus ada hubungan diplomatik. Kita di Indonesia banyak orang Muslim. Ketika datang ke sana, umat Muslim kan sholat, maka harus dibuatkanlah Tempat. tempat ibadah. Oh iya. Jadi bukan karena Islam, karena hubungan diplomatik. Itu begitu, diplomatik itu begitu. Bahkan dalam menentukan evaluasi pembelajaran, maka guru merujuk pada tes yang dibuat, asesmen KI dan KD, materi pelajaran, format evaluasi. 50. KI dan KD. 50 jawabannya C, KI dan KD. 132 sampai 676. Pada masa itu umat Islam mengalami puncak keemasan, the Golden Age. Faktor yang melatar belakangi puncak keemasan pada masa dinasti Bani Abbasiyah yang berbeda dengan dinasti Bani Umayyah adalah, jadi ini perbedaan yang mencolok ya. Nomor 51 itu jawabannya adalah C, bersatunya antara masyarakat Arab dan non-Arab. Ini kata kuncinya berkaitan dengan puncak keemasan pada masa Bani Umayyah. Perbedaan sedemikian mudah diperoleh baik oleh guru maupun peserta didik dan mengubah gaya hidup semua orang. Oleh karena itu guru perlu memiliki karakteristik pribadi atau kepribadian, kritis dan literat, komunikatif dan kaku, sosialitas dan keberpihakan, kolaboratif dan restriktif, inovatif dan otoriter. Yang lebih tepat 53. Kritis dan literat. Pembelajaran, ia juga perlu mendapatkan perlakuan yang baik agar merasakan kenyamanan belajar sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya secara maksimal. Narasi tersebut mencerminkan teori belajar. Nomor 55. Nomor 55 jawabannya C, humanistik. Pada masa khilafah Umar bin Khattab, perluasan wilayah Islam menjadi perhatian khusus dan merupakan seni dakwah yang dilakukan oleh beliau. Perluasan tersebut mulai dari Persia sampai ke Iskandaria. Seni dakwah tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan supaya Islam dapat menyebar ke Arab, memperlihatkan kepada luar Arab
Islam kuat, menupas pendendam, melakukan bersiar, Romawi merupakan tempat strategis. 56 jawabannya. Nomor 5, supaya Islam dapat menyebar ke luar jazirah Arab. Itu masih penyebarannya itu. Memenuhi syarat dan Tujuh apa? memenuhi syarat dan Ya. Memenuhi syarat dan rukun. Ini berbunyi memahami kisah teladan Nabi Lut. Guru menyiapkan materi ajar berupa gambar-gambar ilustrasi tentang kerja keras, kegigihan dakwah Nabi Lut kepada kaumnya, dan gambar-gambar ilustrasi tentang adab yang ditimpakan kepada kaumnya. Model pembelajaran yang tepat agar peserta didik memahami secara kreatif dalam menemukan nilai keteladanan pada kisah Nabi Lut tersebut. Tadi memahami kisah menggunakan materi ajar dari gambar-gambar, kemudian ada ilustrasi tentang kegiatan kaumnya, kemudian gambar-gambar ilustrasi juga adab. Nah, kira-kira itu apa yang dimaksud itu? 58. 58 jawabannya C, discovery. Menemukan nilai-nilai keteladanan menemukan. Nomor 60. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hamajah, Rasulullah bersabda, yang artinya mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Hadis Ibnu Majah nomor 210. Pada sedikit hadis, kelemahan hadis ini terletak pada seorang rawinya yang ada pada rangkaian sana, yaitu Nafas bin Sulaiman yang dinilai tidak sikoh, kurang dipercaya oleh Yahya bin Ma'in, dan dikatakan matruk, tertolak oleh Ahmad bin Hanbal dan Al-Bukhari. Oleh karena itu, hadis ini tergolong pada hadis akhlak. Menurut Ibnu Maskawi, ini populer ya, adalah kondisi jiwa yang sudah terbiasa melakukan sesuatu. Sementara menurut Al-Ghazali, akhlak adalah gambaran sifat-sifat jiwa yang sudah terlatih. Dan lagi, berdasarkan kedua pendapat tersebut, akhlak berkaitan erat dengan jiwa. Secara harfiah, kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluqun yang memiliki mana sebagai berikut: kecuali perangi, tabiat, tingkah laku, berikut makhluk. 61 apa jawabannya Pak? Di bawah ini merupakan kitab-kitab tafsir antara lain Abbas Mahmud Al-Aqaf berjudul Al-Insan fil Quran, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli berjudul tafsir Jalalain, Al-Jassah berjudul tafsir Al-Ahkam Al-Quran, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi berjudul Jami'ul Ahkam Al-Quran, Muhammad bin Al-Bazzi berjudul tafsir Quranul Azim. Dari beberapa tersebut yang terus tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Insan fil Quran itu berita tentang ihsan, maudhu'i, tematik. Kemudian Jami'ul Quran. Nomor 65 yang lebih tepat adalah jawabannya B. 1, 3, 4. 1 tadi Al-Insan fil Quran, tentang insan, tematik. Nomor 3 Al-Jassah, tafsir ahkam, tentang hukum, tematik. Nomor 5 Muhammad Farid berjudul tafsir Al-Quranul Azim, itu tematik. Bahkan pada saat pengawasan pemerintahan rakyat atas penguasa bukan saja hak, akan tetapi kewajiban. Hak tersebut disebut hakul intihab, hakul musyawarat, hakul muraqabah, hakul ajal. D dan E sama ya? jawabannya. Pengawasan. 66 jawabannya adalah hakul intihab. Hak intihab. Di sini hak intihab, hak mengawasi penguasa, sebagaimana pemberi kuasa berhak menguasai yang diberi kuasa. Bahkan pada dasarnya pengawasan pengontrol rakyat atas penguasa bukan saja hak, akan tetapi kewajiban. Bukan hanya hak. 8 adalah hak, adalah salah satu kekuatan yang ada dalam diri manusia yang mendorong manusia untuk menolak dan yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. Senangnya dalam batin, tidak dapat diketahui. Dengan kekuatan ini manusia bisa menghasilkan sifat utama yang dapat menjadi sumber akhlak yang mulia serta menumbuhkan kebaikan-kebaikan, yakni sifat syaja'ah, keberanian. Pernyataan yang kurang tepat menunjukkan sifat turunan dari syaja'ah adalah kurang tepat. Sifat yang kurang tepat. Nomor 68 yang sifat kurang tepatnya adalah yang bagian
Pak Anto adalah orang yang cekatan. Dia selalu menanyakan kembali setiap perintah tugas dalam pekerjaannya. Membuat konveksi, mengurus jenazah itu perlu kifayah. Maksudnya konveksi baju itu juga perlu kifayah. Baju muslim itu, Pak? Iya, perlu kifayah. Jadi perlu kifayah itu bukan hanya mengurus jenazah. Contohnya sesuai SR, stimulus respon. Penguatan reinforman merupakan satu bentuk stimulus yang dapat memperkuat imunnya respon. Penguatan ini dibedakan menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Narasi terkhusus dengan teori belajar. Behavioristik. Stimulus dan respon. 76. Behavioristik. Yang B, behavioristik. Stimulus dan Ya. respon. Jadi teori belajar behavioristik itu menggunakan teori belajar stimulus respon dari Piaget kalau tidak salah. SR, stimulus respon itu behavioristik. BH. Karena aku Inna Allah malaikatu wa samawati wal ardi hatta namlah bijah liha wa hatta lut la yusalluna ala muallimi nasa al khira. Berapa di atas keutamaan orang berilmu? Keutamaan orang berilmu kafadli ala adnakum. Saya panjang Pak, saya Pak. Nomor 78 jawabannya D. Yang paling panjang. Dapat kemana? Bersama apabila salah satunya dicabut maka hilanglah yang lainnya. Riwayat Hakim, hadis tersebut memberikan pemahaman kita terkait rasa malu. Pernyataan yang kurang tepat wajib berkaitan dengan hadis tersebut kurang tepat. Rasa malu dan bagaimana menempati tingkat tadi yang berilmu. D. 91, Al-Imran 129 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Tentukan IPK. IPK itu pencapaian kompetensi. Indeks pencapaian kompetensi yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 untuk pernyataan KD tersebut bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 dari ayat di atas, dari analisis dan emosi yang di atas. Nomor 383 jawabannya adalah A, menjelaskan keterkaitan antara sikap lemah lembut dengan ramah Allah. 89 rupiah C. 1, 10 hitam mulutnya 2, 5 hitam mulutnya 3. Jika hasil tesnya menunjukkan skor berikut, ini namanya acuan patokan standar PAP. Ini merupakan eksistensi kita sebagai sekolah yang lebih baik dan tidak boleh diinjak-injak. Hal tersebut telah menjadi dasar terjadinya tawuran antar sekolah. Dalam teori perkembangan perihal yang dilakukan oleh anak tersebut berada pada fase apa itu? Ego. Nomor 2 jawabannya yang C. Ego identity. Ego dan Lydia. Meskipun terdiri dari berbagai daerah dan etnis, tapi salah satu faktor pemersatu Islam di Afrika adalah dominasi madhab. Maliki. Dominasi madhab apa di Maroko, Aljazair, Tunisia dan Libya? Maliki, Pak. Maliki. Maroko, Maliki. Kalau di sana itu jawabannya adalah B. Maliki. Apa Bu? 94. Perhatikan kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bersabar. 2. Merasakan keadaan Allah. 3. Motivasi diri untuk berprestasi. 4. Berperasaan. 5. Marah ketika dihianati. Menunjukkan kecerdasan emosional. 94. Kecerdasan emosional itu yang 4 Pak. 1, 3, 4. Kata bahasa Arab apa Bu? Apa? 95 yang lebih tepat adalah D. D. 95 yang laku ilman. Salah. Alima ya'lamu Ego ilman. sesuai
Evaluasi mujarod bab keempat dalam ilmu sorok. Kalau belajar ilmu sorok kasih tahu. Yang Ar-Rahim 95 kali. Bahkan di setiap permulaan surat dalam Al-Quran selalu diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini pernyataan yang paling tepat terkait makna Ar-Rahman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan demikian sebagai makhluk Allah yang memiliki nama serta sifat Maha Pemurah, manusia harus mampu mengejawantahkan sifat pemurah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang paling tepat 97. Salah B. 97 jawabannya bersikap santun kepada orang tua serta siap membantu apapun yang menjadi orang tua. Nah, ini yang paling tepat. Semuanya tepat, tapi ada yang paling. Ini metode maupun tujuan pembelajaran. Ada beberapa teori yang menjelaskan masalah perkembangan intelektual. Salah satunya adalah biase. Menurutnya, tahapan perkembangan intelektual terdiri dibagi menjadi 4 tahap. Selanjutnya adalah tahap operasional komplit. Pada tahap ini anak sudah dapat melakukan tugas-tugas berikut operasional konkret. Ingat, 98 jawabannya A. Menggabungkan, memisah, menyusun, melipat. Operasional konkret. 99. Dinasti Bani Umayyah berdiri tahun 40 sampai 132. Pada masa ini Islam sudah menyebar luas pada masa Bani Umayyah keluar Jazirah Arab. Luasnya wilayah tersebut menjadi faktor sulitnya menggalang persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Berdasarkan informasi tersebut, faktor penyebab terjadinya sulitnya menggalang persatuan Islam tersebut adalah 99. Diskriminasi. A. Terjadinya diskriminasi antara Arab dan non-Arab. Itu pada masa Bani Umayyah. Ada diskriminasi. Ini Arab, ini luar Arab. 99. 100. Perhatikan kalian berikut. Menyajikan keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan pesan An-Nisa 146, Al-Baqarah 152, Al-Imran 134. Ada 3 ayat. Tentukan kompetensi inti yang sesuai dengan pernyataan KD. Nomor 100. Nomor 100 tadi kita berpikir tergantung menulis ikhlas sabar dan pemaaf. Maaf. Nomor 100 jawabannya D. D ya, D. Kompetensi keterampilan berpikir antara mengikhlas, sabar dan pemaaf. 101. Sebagai komitmen Anda sebagai guru yang peduli terhadap politik bangsa, cara pembelajaran anak yang paling sesuai dengan menjalankan kepekaan peserta didik terhadap isu politik yang ada di masyarakat. Perapikan lingkungan, role playing, problem based learning, ceramah, Project. meningkatkan kepekaan, Kolaboratif. 101, kolaboratif. Oh, meningkatkan kepekaan. 105. Kondisi yang paling mencerminkan diri sebagai guru dalam mewujudkan persatuan adalah kompetensi ini, kompetensi pedagogik ya Bu, Bapak Ibu, ini kompetensi kepribadian yang diuji. Tata tertib. Nomor 102. Mengikuti tata tertib. Oh, gini. 102 dapat mengikuti tetap guru di sekolah tempat bekerja. Ya. Oke. 103. Seorang guru PAI pilihan tindakan yang baik untuk menunjukkan kebanggaan peserta didik pada keunggulan budaya bangsa Indonesia. 103. C. Menunjukkan didik membaca buku bergambar tentang wilayah Indonesia. Kompetensi pedagogik ini. 104. Kompetensi kepribadian ya, ini tentang uji kompetensi kepribadian semua. Ya. Sebab sekolah akan melaksanakan akreditasi. Anda adalah guru menjadi tim penyusun berkas akreditasi, padahal jadwal mengatas sudah sangat padat. Yang mudah sebenarnya, tapi hati-hati. 105. Siswa keluarga tidak mampu, tidak mengerjakan tugas, jangan dengan guru. Komentar Anda sebagai guru dalam tersebut. Durian. 105D. Saya sedih melihat kamu dapat hukuman tapi tidak mengerjakan tugas. Yang Anda lakukan dalam pekerjaan PAI adalah B. Memberikan contoh. Kata 07. B. Ini sebenarnya soal sudah bocor ya. Ingat Pak, tadi kan
ya. Untuk sama ya. 108A. 1